Caranya 1, habis. kita mau mukbang. Iya, kita mau mukbang. Hai, hari ini kita kuning-kuning Tapi tidak mengambang. Yeay. Hai, welcome to Kim's Mail. Hari ini nggak sendirian, ada Jay. Lagi di markasnya nih, bisa dilihat ada menara hot sauce. Ya, hot sauce dip Yang gak laku-laku, ayo dibeli. Cuman goceng. Enggak. 95.000 doang. Iya, kan? karena album only ya, nggak ada PC-nya. Iya. Yang mau silakan ke... Gila, ini kita baru intro udah jualan. Udah jualan. Iya, Ke emang. Shopee-nya 787 daily merch. Nah, Atau nanti di description box. oh sayang. Jadi, daripada kita jualan, mending kita tanya-tanyaan. Wow. Hari ini kita mau Q&A bareng Jewe. Iya. Pertanyaannya kita udah pilih dari sekian ratus pertanyaan yang masuk kemarin di IG Parah. story. Rame banget. Banyak banget sumpah. Kayak orang-orang pada ngincer 5 hadiah untuk pertanyaan terbaik Iya. ya. Iya. Nanti tunggu aja, nanti di ending kita umumin siapa yang dapat merch K-pop dari aku dan juga Jewe. Kita sama mau tanya-tanya nih. Udah kekumpul, kita udah milih sekitar 32 pertanyaan dan kita akan jawab dalam waktu 10 menit. Jadi kalau misalkan lebih ya nggak dijawab gitu. Jadi kita mesti ngomongnya cepet, mesti ngomongnya nggak banyak cincong gitu loh. Sementara kita dua-duanya banyak cincong. Sementara kita semua sama bacot gitu kan. Nah, jadi kita harus nyelesain 32 pertanyaan dalam 10 menit doang. Oke? Gimana nih? Bisa? Ya udah bisa-bisa. Bisa. Kan begitu konsepnya. Bisa, Dia harus bisa. Jadi misalnya pertanyaan yang cuma jawabannya satu doang, kata enggak atau iya, ya udah Ya, jawab iya. itu doang gitu. Kan iso ora iso Hasu hasu iso. Oke? Jadi kita langsung, mulai di ini sini. kita timer ya, stopwatch nih 10 menit. Time Oke? count berarti ya. Time count. Nggak tahu. Timer 10 menit. Kalau misalkan dia udah bunyi berarti udah nggak boleh ada yang dijawab lagi. Enggak Oke? bunyi sih. Ya, Ya kita. nggak udah kita. Ya pokoknya cuma 10 menit Ya. pokoknya. 1, 2, 3. 3. Pandangan kalian tentang multi-fandom dan K-popers pemula. Gak kepencet. Sorry. Sorry dong. Belum kepencet guys. Udah kamu yang pencet, aku yang baca. Gue pencet ya. 1, 2, 3. Start. Oke. Pandangan kalian tentang multi-fandom dan K-popers. Kan saya yang pemula. nanya, ini Benar, akun sorry. saya. Sorry. Gitu. Pandangan kalian tentang multi-fandom dan K-popers pemula. Saya multi-fandom. Saya nggak pemula, tapi dulu kita pasti pernah jadi pemula Benar. gitu. Jadi kayak pasti itu kita pernah ngelewatin masa-masa jadi K-popers pemula yang mungkin masih nggak terlalu tahu banyak dan masih tetap dibilang kayak kamu K-popers kok tapi nggak tahu banyak, kan ngasih pemula jadi masih dinyinyirin gitu loh. Jadi kayak banyak Sama banget. aja kayak kita sekolah, kenapa ada dosen kalau misalnya gimana ya, maksudnya dosen tuh belajar udah banyak gitu Iya, loh. iya Yang benar. mengajar mahasiswa. Jadi yang merasa udah K-popers lama, jangan merasa Anda lebih hebat karena K-popers lama, begitu. Jadi kayak mungkin di K-pop mungkin kita sama-sama have fun nih. Bener. Betul kan? Tapi yang K-popers pemula mungkin banyak yang trigger yang kayak sosok tahu yang kayak ini siapa sih, pergi aja deh gitu. Jadi kayak maksudnya nggak usah saling nyindir deh gitu, kayak nggak usah saling nyenggol, just be happy with what you like aja. Iya, nggak banget kita kebijak-bijak begini. Nggak, baik. Terus kalau tentang multi fandom, Saya multi fandom. jadi nggak apa-apa ya. Sama itu bikin kalian senang, kenapa enggak? It's Sama just K-pop, it's just a hobby. kayak selama enggak merugikan orang, kenapa enggak? Bener. Ya kan? Betul. Oke, next nih. Pertanyaan. Sama lu. Kira-kira kalau bukan karena K-pop, Kakak Kim sama Kakak Jewe apakah bisa seperti sekarang? Enggak. Lewat. Iya sih. Ya, lanjut. How did you guys get into K-pop, Jewe? Setuju. Suju sama. Jadi kita sama-sama kena racun Suju Super Iya. Junior. Tapi aku zaman Bona mana? Aku dari It's You tapi kecemplungnya No Other. Ngeliatnya dari toko kaset tuh, pada Berarti masanya. kalau di TV, jadi di TV ada ketik Rex pas siapa untuk RBT, nah tuh lagu Bona mana tuh. Wow, lu bayangin teh, telepon. Tetet. Nah, gitu kan. Berarti aku 2010-an. Aku juga dulu. 2010-an. Nanti kita kurang lebih bareng. Gara-gara Suju. Oke. Awalnya aku hujat mereka. Kena karma nih, jalur karma. Jilat Ya. ludah sendiri rasa stroberi. Yang paling enak emang jilat ludah sendiri. Betul. Kalian pernah marahan nggak? Enggak. Enggak. Gas. Karena kita nggak suka drama. Betul. Kayak kita terlalu slow sih, Iya, kita kayaknya sih. slow. Kayak Kayak pasrah yaudah. aja gitu ya kan. Kita kelihatannya kayak suka ngegas, tapi kalau satu sama lain kayak iya udah gitu. Bang kali kita nengok bareng, gitu. Kayak iya udah guys. Mungkin banyak yang bilang kita kayak kembar kali ya, Gitu, makanya. Ini Kak Kim. Ini Kak Janet. Bener nih Kak Janet, nih Kak Jewe, Kak JW, Kak siapa, Kak Kim lagi di ini Di rumah. di rumah.
Sering banget ketuker-tuker gitu dari waktu kapan lah itu. Next, project kalian berdua yang pertama apa sih kak? Kalau misalkan YouTube kita pertama kali bareng kayaknya pas reaction ya. Reaction Busoksun Kochimopsi. Nah itu di channelnya Kopamax. Jadi emang kita project yang pertama di Kopamax, tapi udah ketemu sebelum di Kopamax gitu. Tapi kalau misalkan project cover Highlight yang pertama dance kan, tapi itu nggak ada di YouTube, nggak ada di YouTube. Tapi kalau yang sing kita malam yang berbintang, teng itu dari Kopamax juga ya. Next. Capek juga. Apa sih motivasinya buat bisa ngembangin bakat Kak Jewe dan Kak Kim dari edit, bermusik dan dance? Pengen di notice. Oh iya benar, pengen di notice. Enak loh di notice kan? Iya. ini buat flexing buat aja. Enak loh di notice guys. Wah gitu rasanya. Jadi motivasinya adalah ini ya, pengen di notice aja. Sama dulu soalnya aku gak bisa nyanyi di K-pop-K-popan gitu tuh gak bisa nyanyi di offline. Siapa yang mau dengerin dulu pada masanya? Sekarang justru diundang jadi guest. Betul. Kan? Nah ini ada 2 pertanyaan, jadi satu aja soalnya yang ngirim sama. Jujur, selama kenal satu sama lain pernah nggak ngerasa gue tuh lebih K-pop atau lebih tahu K-pop daripada lo? Gitu. Enggak. Karena kita namanya beda juga gak sih? Kayak ini misalkan suka banyak, aku misalnya EXO doang gitu, tapi kayak ya udah. Kalau misalnya gue lagi perlu EXO tanyanya Winnie. Kalau lagi yang misalnya NCT atau Seventeen nanya ke JW, udah kayak saling melengkapi aja gitu, ngapain lu ributin? Emang ada ujiannya. Pernah iri sama kehokian satu sama lain nggak? Especially dalam dunia fangirlingan ini. Satu, karena fandom kita beda jadi kita nggak iri. Kecuali aku di notice NCT, dia di notice EXO. Nah itu kita bakal kayak, Win, kita kenapa sih? Ketuker ini. Ketuker. Tapi juga nggak bakal marah sampai gimana. Enggak, kayak ya udah. Oke, udah 5 menit. Kak JW sama Kak Kim kedepannya apa bakalan jadi K-popers terus? Thank you Kak. I guess ya. Karena kayak kenapa enggak? Iya betul. Lanjut. Akhirnya ada yang cepat kita jawab. Menurut kakak apa arti sebuah sahabat sejati dan cara mengatasi sahabat yang toksik gimana? Nggak tahu. Cara mengatasi sahabat toksik? Ya tinggalin, rempong lu. Gak usah diinin nggak sih? Kayak maksudnya ngapain mempersulit diri sendiri kayak gitu? Ya udah sih, kalau emang menurut tuh toksik ya jauhin. Kalau menurutku, kalau misalkan yang toksik itu masih bisa dikomunikasiin, masih bisa diomongin, masih bisa kita, maksudnya misalkan sama-sama, misalkan emang masih feeling kayak emang kita sebenarnya sahabatnya klub, cuman mungkin dia toksik, nah kita apa kalau bisa dibicarain apa? Iya kan, daripada tiba-tiba menghilangkan tiba-tiba hubungan baik gitu kan. Jadi kayak kalau bisa diomongin ya diomongin, tapi kalau misalnya nggak bisa diomongin, baku hantam. Betul. Berantem udah langsung. Tapi kalau udah toxic yang kayak udah gitu, gue mendingan gue jauhin supaya yang bisa gue kontrol kan diri gue, betul, bukan orang lain yang bisa gue kontrol. Betul. Jadi ya gue kontrol diri gue. Terus kalau arti sahabat sejati, wah lagu Indo banget tuh, yang judulnya Sahabat Sejati apa ya? Nggak inget. Pokoknya ntar dicantuminnya di bawah. Nggak inget. Oke langsung lanjut. Nah ini benda K-pop pertama apa sih yang dibeli kakak dan sampai masih ada nggak sampai sekarang? Masih gue album Suju. Kalau album K-pop pertama kali album Suju sama juga masih ada yang Sexy Free and Single. Gua yang segede ubin tuh. Yang itu Spy. Oh SPY. Tapi yang Indo. Iya. Kalau misalkan barang K-pop lain, majalah gaul masih ada tuh di rumah. Oh benar, gua majalah ASEAN ASEAN Plus. Lanjut. Pernah gagal nge-cover sesuatu gak? Banyak, lu lihat aja harddisk kita berdua. Sama. Itu kalau dibuka tuh harddisk banyak banget tuh yang belum pernah di-post. Berarti itu kita gagal. Kita ngerasa nggak pede aja sih kayaknya. Betul. So, kayak ngerasa nggak sepuas itu. Betul. Cuman nggak berarti kita 3 menit lagi, Kemarin pas di notice Super M siapa dulu yang tahu, terus ngabarinnya gimana? Nonton video kita di ting, oke? Penjelasannya ada di sini. Iya, penjelasannya ada di sini. Ada channel aku dan channel JW pokoknya. Oke. Nah, apa yang biasa dilakuin kalau lagi mentok banget gak ada ide buat konten? Sekalian tips. Cari ide. Nge-scroll sih, basically kayak cuman nge-scroll TL Twitter atau Instagram atau TikTok, ada apa yang bisa dibikin ya bikin gitu. Kalau nggak ada yang bisa dibikin ya nggak usah bikin. Nah ya udah betul. Apa kesamaan KJW dan Kak Kim yang kayak wah kita emang match banget nih, bacot. Betul. Kita bacotnya sama. Soalnya kita sama-sama ENFP sih, sama-sama bacot gitu kan. Maksudnya dari kepribadian itu tuh emang mirip. Jadi emang ya kita ngerasa langsung klop gitu. Soalnya kayak kita pertama kali ketemu tuh ini dalam bentuk grup, aku mentornya. Kayak dari antara 7 orang ya udah yang aku paling dekat sekarang sama dia, padahal kita mata umurnya beda gitu. Kita nggak seangkatan. Nah ini ada yang nanya juga nih. Aku langsung skip ke yang penting kali ya. 2 menit. Lagi nyari. Gimana cara ketemunya dan kapan dan di mana?
pertama Di kali ketemu kampus. di kampus. Jadi dia kakak kelas kampus, aku adik kelas kampus. Dia mentor UKM K-pop dance cover, aku anak UKM dance cover. Nah, dia mentorin gitu pertama Tapi kali. mentorinnya nggak guna. 2016 berarti. 2016. Jadi kita kayak merasa kayak kita kok kayak mirip ya. Jadi ya udah ternyata klop. Dan sekarang. Yeay. Tanggapan terhadap fangirl yang over proud sama idolnya. Nggak usah lebay. Nggak usah lebay, santuy aja. Iya. Nyanda di atas langit masih ada Hotman Paris. Apa yang kalian rasakan melihat fandom toxic yang berlebihan? Cuekin aja nggak sih? Iya, Kayak nggak nggak usah dikasih perhatian, justru itu yang dicari sama mereka. Nah, terus ada niatan buat ke Korea dan ikutan audisi buat debut nggak? Ketuaan, Iya, sudah umur uzur. Nah, momen tak terlupakan bersama sampai rasanya pengen diulang lagi. Di Notice Super M lah. Benar. Aduh, kesamaan atau perbedaan dari kebiasaan ngefan girl. Aku nggak ngumpulin photocard, dia ngumpulin. Iya. Ada Iya. sih, nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Paling kayak dia suka banyak fandom, Iya. masuk fandom banyak aku enggak. Ini satu. Kalau misalkan bukan K-popers kayak sekarang, ngeidolinnya siapa? Wibu. Kayak 2D. saya mengidolakan dua minimensi. Saya dulu awalnya 2D dulu. Wibu dulu sama, Sama. emang awalnya pasti jadi Jalurnya wibu gitu. dulu. Naruto nih, Ya. dari Naruto terus akhirnya kayak nonton anime yang lain. Segala-galanya. Terus ketemu 1 K-pop menit. deh. 1 menit. Kak, kalau orang yang nggak tahu dan nggak ngerti kerjaan kakak sama KJW itu pasti adalah yang berpikir kayak ngapain sih ngerjain hal yang nggak menjanjikan. Nah, aku mau nanya hal apa yang bikin kakak termotivasi? Iyalah, jelas. Karena sebenarnya emang dilihat nih, dapat duitnya enak banget ya. Tapi sebenarnya ngerjainnya juga nggak gampang guys. Jadi satu orang kita mesti jadi modelnya, mesti jadi hostnya, mesti jadi videografernya, editornya. Jadi kayak all in one. Jadi Kreatifnya juga, rekam sendiri, ngedit sendiri. belum kalau pusing bingung mau bikin apa kan. Nah, Pusingnya sendiri jadi all in one gitu. Buffet ini all you can eat gitu. Terus gimana sih Kak caranya biar pede ngonten? Kadang takut reaksi sama orang-orang. tabrak aja dulu. Yoi, cuek aja guys. Iya. Apapun reaksinya. Aduh, kutu merah. Dari tadi. 19 detik. Gimana cara selalu produktif dan semangat bikin konten? Kadang nggak produktif. Ya, karena kadang kita ngerasa kayak kok kita nggak bikin apa-apa ya, tapi sebenarnya kita bisa bikin sesuatu, Iya. tapi Nggak produktif aja. Kayak pengen, ya udah tahu-tahu kayak kok udah selesai 1 hari. Iya gitu kan. Jadi caranya biar habis. sudah 10 menit kita ngoceh. Banyak ya nih. Kalau kita nggak cepet-cepet begini bisa kan Nah, bunyi. Oke. Kalau nggak jawab gini sampai besok. Orang bertanya 32. Oke, kayaknya ini udah sih rata-rata. Cuma kayak ada beberapa yang nggak kejawab dari Maaf 32. ya. Jadi kalian tebak aja kita ada jawab berapa pertanyaan di komen. Ada hadiah lagi nggak? Nggak tahu. Tergantung mood, tergantung IG story. Ngobek dulu. Begitulah tadi kita udah jawab pertanyaan dengan ngebut dan ngomong kita cepet banget. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kita kecepatan ngomongnya, di speednya turunin 0,75. Kayak nonton dance practice. Oh. Ide bagus. Jadi lapar saya nih. Makan. Aku minum. Jadi gimana? Pertama kali ikutan hidupnya rasanya? Gitu. Emang begitu. Itulah kehidupan konten creator yang Tapi tidak versi menentu, versi kita. Jadi jangan samain sama konten creator lain karena tiap orang pasti punya caranya masing-masing guys. Gitu. Aduh. Tutup dah. Kok channel siapa? Tutup. Enggak, belum. Kasih outro. Ya udah segitu aja Q&A dari kita. Kalau misalnya ternyata rame videonya, mungkin bisa kita bikin part 2. Karena kita tinggal nge-spot, aku tinggal Bener, rumah, kita tinggal tetangga nge-spot. beneran. Tetangga doang. Makasih ya guys yang udah nonton. Kok gua kalem sih, gak suka. Ulang. Guys, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalain alarmnya Instagram, YouTube-nya Kim Darling. Budok tuh ayo. Dok, coyo, tekel alam, sojong kaji kutak dari Mida. Nih. Ya udah, guys. Thank you for watching Jus Mail minggu ini. Minggu depan ada apa? Komen aja kalian maunya apa, oke?